Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 Manajemen Keuangan Syariah 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang akad pembiayaan, NPF dan FDR pada Bank Syariah Indonesia. Materi akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Saryani, Sarmila, Nuryani, dan Eni Rohayati. Akad pembiayaan. 1. Akad pembiayaan mudharabah. Akad pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana, sahibul amal, dengan nasabah selaku mudharib yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengelola usaha yang bernilai dan halal. 2. Akad musyarakah. Akad musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Dan selanjutnya, bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu yang tertentu. Berikut adapun tingkat penggunaan akad tersebut pada Bank BSI pada 3 tahun terakhir sebagai berikut. Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan tingkat presentasi akad pembiayaan yang dilakukan dalam Bank Syariah Indonesia, yaitu mudharabah dan musyarakah. Pada tahun 2020, penggunaan akad mudharabah sebesar 11,72%, sedangkan akad pada musyarakah sebesar 11,94%. Pada tahun 2021, tingkat presentasi penggunaan pada mudharabah sebesar 14,35%, sedangkan pada musyarakah sebesar 10,55%. Di tahun 2022, penggunaan akad mudharabah sebesar 10,59%, lebih besar daripada musyarakah yang hanya sebesar 8,08%. Jadi, pada tahun 2020, akad yang paling banyak digunakan adalah akad musyarakah. Sedangkan pada tahun 2021, akad yang paling banyak digunakan adalah akad mudharabah. Dan pada tahun 2022, akad yang paling banyak digunakan adalah akad mudharabah. Menurut Peraturan Bank Indonesia, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet disebut NPF gross. Sedangkan NPF meto adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai langkah toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF di atas 5%, maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan penurunannya laba yang akan diterima oleh bank. Berdasarkan diagram statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK menyebutkan rasio bermasalah atau NPF pada Bank Syariah Indonesia selama 3 tahun terakhir, yaitu pada 2020 NPF gross mencapai 2,88%, pada tahun 2021 NPF gross mencapai 2,93%, sedangkan pada 2022 NPF gross mencapai 2,42%. Perhitungan rata-rata setiap tahun dari 2020 sampai dengan 2022 tetap terkendali karena tidak melampaui batas maksimal dari NPF itu sendiri sebesar 5%. Jika semakin tinggi rasio suatu bank, maka semakin besar juga risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh pihak bank. Begitupun dengan NPF net pada Bank BSI tahun 2020 sebesar 1,12%, pada tahun 2021 NPF-nya sebesar 0,87%, dan pada tahun 2022 NPF-nya sebesar 0,57%. Dari data di atas, NPF net menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa maka semakin kecilnya masalah kredit macet yang dialami Bank BSI selama 3 tahun terakhir. Financing to Deposit Ratio atau FDR, yaitu seberapa besar dana pihak ketiga atau DPK Bank Syariah yang disalurkan untuk pembiayaan. FDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Berdasarkan tabel diagram di atas menunjukkan bahwa FDR pada Bank BSI selama 3 tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2022 sebagai berikut. Pada tahun 2020, FDR BSI sebesar 74,52%, pada tahun 2021 FDR pada Bank BSI sebesar 73,39%, dan terakhir pada tahun 2022 mengalami peningkatan FDR hingga 79,37%.
Semakin tinggi rasio FDR, maka kemampuan bank tersebut semakin baik, yang mengandung pengertian bahwa bank dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Sebaliknya, jika semakin rendah rasio ini, maka artinya bahwa bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Akan tetapi, semakin tinggi rasio ini juga menggambarkan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian kredit atau pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin liquid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.